Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Tiara Kusumani Tias. Saat ini saya ditempatkan sebagai pengajar pada program studi D4 Kearsipan dan Informasi Digital, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga sebagai PNS sejak tahun 2019. Riwayat pendidikan saya yaitu Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Magister Ilmu Perpustakaan. Saya berminat pada bidang ilmu sains informasi. Saya telah menyelesaikan diklat pratugas atau pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada tahun 2020, pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional, dan pelatihan applied approach pada tahun yang sama. Sebagai pengajar perguruan tinggi, Tridharma Perguruan Tinggi melekat sebagai tugas dan kewajiban saya. Saya diberi amanah menjadi anggota pengajar di beberapa mata kuliah seperti jenis-jenis lembaga informasi, literasi informasi, dan preservasi informasi, baik dokumen lembaga perpustakaan maupun lembaga kearsipan. Saat ini saya adalah peserta sertifikasi dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gelombang 1 tahun 2025. Saya diwajibkan untuk menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan contoh video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu jenis-jenis lembaga informasi dengan kode mata kuliah SIP 047, yaitu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS tanpa prasyarat dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pembelajaran dan 2 kali evaluasi pembelajaran tengah semester dan akhir semester, serta penilaian tugas, kuis, dan presentasi. Pada mata kuliah ini, saya ditugaskan untuk mengajar pada 8 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah kolaborasi antara beberapa metode dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, seperti metode ceramah, diskusi kelas baik individu maupun kelompok, presentasi, tugas, kuis, dan studi kasus. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan model synchronous learning dengan interaksi 2 arah secara tatap muka atau melalui LMS yang telah disediakan oleh Universitas Airlangga, yaitu hebat.unmer.ac.id. Laman LMS juga berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengunduh perangkat pembelajaran seperti RPP, kontrak kuliah, dan materi pembelajaran, serta mengunggah tugas individu, tugas kelompok, dan mengerjakan kuis. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi lembaga informasi, tujuan dan fungsi lembaga informasi secara umum yang terdiri dari perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum. Perbedaan dasar antar lembaga informasi dalam menyimpan, mengelola, manajemen, dan pelayanan sumber informasi berdasarkan jenis dokumen dan penggunanya, hingga tantangan lembaga informasi terhadap sumber informasi digital dan potensi kolaborasi antar lembaga informasi untuk melayani masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Capaian pembelajaran pertama adalah mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis lembaga informasi.
Capaian pembelajaran mata kuliah kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar lembaga informasi baik dari sisi manajemen, pengelolaan, layanan, jenis sumber informasi atau koleksi, dan masyarakat yang dilayani. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis tantangan bagi lembaga informasi di era digital, termasuk potensi kolaborasi lembaga informasi untuk melayani masyarakat. Komponen penilaian dalam perkuliahan ini adalah keaktifan mahasiswa di kelas 11-15%, proyek mahasiswa 10%, tugas mandiri dan kelompok 12%, kuis 13%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dengan mengukur ketercapaian pembelajaran melalui evaluasi formatif yang dilakukan selama perkuliahan berlangsung, yaitu menilai keaktifan mahasiswa melalui presentasi, diskusi, tugas individu dan tugas kelompok, kemudian evaluasi sumatif melalui hasil pengerjaan UTS dan UAS, serta evaluasi keterampilan analisis dengan hasil studi kasus. Baik, pada video pembelajaran mata kuliah jenis-jenis lembaga informasi ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-13, yaitu topik mengenai analisis kesamaan, perbedaan peran, dan peluang integrasi fungsional antara perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum. Subtopik yang akan dibahas adalah yang pertama, persamaan library, archive, and museum, perbedaan library, archive, dan museum, dan yang terakhir, kolaborasi dalam pengelolaan pengetahuan budaya dan sejarah. Pada pertemuan ini akan ada sesi tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Mahasiswa diminta untuk membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan sebuah masalah yang telah disiapkan, kemudian mereka akan menyampaikan hasil diskusi di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya ya, semangat sekali ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah jenis-jenis lembaga informasi di pertemuan yang ke-13 ya. Sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar ya mengenai pengelolaan lembaga informasi. Ya, baik itu lembaga perpustakaan, lembaga kearsipan, dan juga yang terakhir adalah museum. Nah, memasuki minggu ke-13 ini kita akan belajar ya. Di sini adalah kalau kita sudah mengenal lembaga-lembaganya, maka kita melihat potensi kolaborasi dari lembaga-lembaga informasi tersebut. Kira-kira nanti meskipun kita bekerja di lembaga yang berbeda-beda misalnya ya, atau kita berada di lingkup lembaga yang berbeda-beda ya, bagaimana potensi kolaborasi di antara ketiga lembaga tersebut ya. Dan peluang integrasi fungsional antara perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum yang terdiri dari subtopik yang akan kita pelajari. Hari ini ada 3 ya, tidak banyak, tapi nanti di akhir pertemuan seperti biasa kita akan melakukan sesi diskusi. Persamaan antara library, archive, dan museum. Ya, jadi sebenarnya kalau ada satu lagi ya, galeri. Tapi galeri ini sering disandingkan dengan museum. Jadi kita akan lebih banyak membahas mengenai library, archive, dan museum, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita kenal atau kita tahu persamaannya, maka kita bisa juga lihat perbedaannya. Apa sih perbedaan antara library, archive, dan juga museum? Dan yang terakhir, kira-kira ada potensi kolaborasi yang seperti apa sih dalam pengelolaan pengetahuan budaya, kemudian sejarah, informasi, ya, dokumen, informasi yang tertera dalam dokumen yang ada di library, archive, dan juga museum. Nanti kita lihat ada satu studi kasus yang mungkin
sangat terkenal, nanti saya lihatkan contohnya. Kemudian kalian akan berdiskusi kelompok begitu ya. Kemudian seperti biasa nanti kita akan mendapatkan insight dari hasil diskusi kelompok tersebut yang diwakilkan oleh beberapa kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi. Begitu, oke? Di materi yang sudah saya beri ya, ada 3 pertanyaan ini. Mana sih yang merupakan bagian dari persamaan lembaga informasi? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada, mungkin bisa sebutkan nama. Dengan saya Muhammad Bakur, jawabannya adalah A, memberikan layanan informasi. Memberikan layanan informasi. Bagaimana, yang lain setuju apa enggak? Setuju. Setuju ya, coba kita kupas satu persatu ya. Kalau layanan informasi, apakah ketiga lembaga tersebut semuanya melayankan informasi? Iya ya, melayankan informasi semua meskipun caranya berbeda-beda. Bagaimana dengan nomor B dan C? Kalau pengelolaan informasi? Beda ya, mereka memang mengelola informasi, tapi caranya mengelola informasi berbeda. Bagaimana dengan yang terakhir? Beda ya. Ada yang sudah pernah ke museum? Sudah. Koleksinya dengan koleksi arsip sama atau tidak? Beda. Jadi B dan C ini berbeda. Kita lihat. Ya, jadi persamaan lembaga informasi, maaf ya, ini saya typo ya. Lembaga library, archive, dan museum itu adalah yang pertama memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Ya, jadi library kemudian dalam bentuk dokumen. Jadi dokumen itu bisa tertulis ya, seperti misalnya buku, arsip dan lain sebagainya, bisa juga dalam bentuk karya-karya yang ada di museum. Itu juga menyimpan informasi, ya, karya-karya di museum. Ya. Jadi sama-sama melestarikan informasi, hanya saja bentuknya berbeda-beda. Oke, setelah persamaan kita lihat perbedaannya. Ya, jadi perbedaannya cukup banyak meskipun sama-sama lembaga informasi. Yang pertama, jenis materi yang disimpan tadi sudah saya singgung ya, yaitu kalau perpustakaan lebih banyak berupa buku, jurnal, majalah, laporan penelitian. Mungkin kalian bisa bayangkan, ada yang sudah pernah ke perpus? Sudah ya, oke. Yang kedua, lembaga kearsipan, dokumen resmi, bukti dari sebuah kegiatan di dalam sebuah organisasi. Ya, surat keputusan, surat tugas, itu kan bukti dari sebuah kegiatan di sebuah organisasi gitu ya. Kemudian museum, artefak budaya, benda seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya tadi arit zaman Majapahit, baju zaman misalnya Majapahit gitu ya, atau misalnya gambaran umum masyarakat di era kolonial dan lain sebagainya. Itu adanya di museum. Kemudian nilai koleksi. Kalau perpustakaan itu adalah informasional dan edukatif, sifatnya adalah mendidik. Jadi ada yang namanya penciptaan informasi, penyimpanan informasi, pengolahan informasi, dan penyampaian informasi di situ. Kemudian kalau lembaga kearsipan dia lebih ke administratif. Jadi isi informasinya itu administratif, kemudian legal atau enggak. Jadi ada hukum di situ. Ya, jadi ada unsur hukumnya. Nah, sedangkan untuk museum dia lebih ke budaya, histori gitu ya. Jadi memiliki nilai-nilai budaya di situ. Kemudian tujuannya yang pertama untuk perpustakaan untuk mendukung literasi, pendidikan ya. Karena tadi ada hubungannya dengan edukatif, dengan karya-karyanya, buku, jurnal dan lain sebagainya ya. Riset ya. Kemudian kalau lembaga kearsipan dia menjamin akuntabilitas. Karena bukti sebuah kegiatan, administrasi dan legal. Jadi akuntabilitas dari kegiatan organisasi itu seperti apa? Gitu ya. Kemudian pelestarian memori administratif dari sebuah organisasi. Kemudian museum ini lebih kepada mendidik publik dan juga pelestarian warisan budaya. Tapi tidak hanya 3 ini ya,
ada banyak ya. Perbedaan lainnya adalah sistem pengelolaannya. Tadi yang sudah kita sedikit bahas di depan. Untuk perpustakaan, itu pengelolaannya berdasarkan klasifikasi, biasanya ada pedomannya, namanya DDC, UDC gitu ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan di pengelolaan perpustakaan, tapi ya hanya sekilas saja ya. Kemudian kalau lembaga kearsipan ini berdasarkan misalnya apakah pencipta arsipnya ya. Jadi kalau penciptaan arsipnya sama, dikelompokkan jadi satu. Ini adalah hasil dari satu unit dikelompokkan jadi satu, seperti itu ya. Kemudian tahunnya, fungsi organisasi, gitu. Kemudian untuk museum biasanya berdasarkan kronologi atau asal usul. Misalnya dari yang terlampau sampai yang terbaru, gitu ya. Kalau kita datang ke museum kan nggak dicampur ya. Misalnya ini adalah benda alat perang zaman Majapahit dicampur sama kolonial, kan enggak ya. Jadi biasanya ada runtutan waktu seperti itu. Kemudian sifat koleksinya. Nah, perpustakaan bisa dipinjam atau dibaca ulang. Siapa saja boleh membaca, siapa saja boleh mengaksesnya. Bagaimana dengan lembaga kearsipan? Lembaga arsip itu terbatas koleksinya ya. Jadi hanya beberapa kelompok yang boleh mengakses seluruh informasi, ada juga yang tidak bisa diakses, ada juga yang perlu izin dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian untuk yang museum ini unik ya, otentik. Unik kenapa ya? Misalnya ada misalnya perhiasan zaman Belanda gitu ya, misalnya. Biasanya satu-satunya atau hanya dimiliki, ini adalah perhiasan yang dimiliki oleh Kartini misalnya, ya hanya dimiliki oleh beliau ya, misalnya seperti itu. Jadi otentik dan tidak boleh dipinjam. Beda sama koleksi perpustakaan kan boleh dipinjam. Nah kalau arsip sama museum nggak boleh dipinjam. Kemudian kegiatan utamanya, kalau kegiatan utama di perpustakaan, layanan sirkulasi, pinjam, koleksi, mengembalikan koleksi, begitu ya, literasi informasi, pelayanan referensi ya, kalau ada yang butuh jurnal dan lain sebagainya kita layani gitu ya. Kalau misalnya lembaga kearsipan, dia akuisisi ya, dari unit kearsipan diakuisisi ke lembaga kearsipan, misalnya seperti itu. Ya, pengolahan, preservasi dokumen ini sangat penting ya, karena dokumennya hanya ada satu-satunya di dalam organisasi tersebut. Kemudian kalau museum ini lebih ke kurasi, konservasi, pameran, dan edukasi publik. Ya, masih banyak ternyata ya. Kita lihat yang terakhir, 3 terakhir adalah pengguna atau user. Kalau pengguna atau user, perpustakaan itu semuanya bisa mengakses. Tapi kalau arsip itu biasanya hanya organisasi tersebut. Misalnya kalian mahasiswa UNER, boleh nggak mengakses misalnya cyber kampusnya UNESA, UPN? Nggak bisa ya. Nah, kalian hanya bisa mengakses informasi yang ada di UNER saja. Berarti kan khusus untuk mahasiswa UNER. Kalian adalah bagian dari organisasi Universitas Airlangga. Gitu ya. Kemudian kalau museum sama-sama perpustakaan, sama-sama untuk semua masyarakat, hanya saja caranya yang berbeda ya. Kemudian cara menemukan kembali informasinya, kalau di perpustakaan kita bisa melihat dari OPEK atau katalog ya, dari katalog atau kita langsung ke rak buku. Boleh ya kita cari langsung ke rak buku ya. Oh saya pengen buku novel, langsung cari di rak bukunya. Tapi kalau misalnya arsip enggak seperti itu. Close access biasanya akan dibantu oleh arsiparis untuk mengambilkan koleksinya gitu ya. Kemudian memberikan koleksinya, hanya boleh dibaca di tempat gitu ya. Ada beberapa layanan yang kalau kita foto atau copy itu harus berbayar, misalnya seperti itu. Kemudian museum hanya boleh dilihat dan pas dipamerkan aja. Kadang-kadang ada karya-karya koleksi-koleksi museum itu yang tematik. Misalnya hanya, kalau sekarang kan era museum yang art digital dan lain sebagainya itu tematik ya. Nah itu biasanya hanya bulan-bulan tertentu dan lain sebagainya. Ya waktu dipamerkan saja. Ya. Dan yang terakhir pengelolanya.
Nah, pengelolanya beda-beda ya. Jadi perpustakaan itu adalah pustakawan, kemudian lembaga kearsipan arsiparis, dan museum adalah kurator. Ya, tugasnya sangat berbeda meskipun dalam satu lingkup lembaga informasi yang sama. Nah, kita sudah mengetahui tadi persamaan dan perbedaan antara ketiga lembaga informasi. Sekarang kita belajar dulu ya untuk move ke kira-kira bisa nggak sih ketiga lembaga informasi yang tadi kita udah pelajari perbedaan dan persamaannya, yang sama-sama harus melayani masyarakat gitu ya, ada nggak sih potensi kolaborasi? Nah, untuk bisa kita melaksanakan kolaborasi, maka kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan kolaborasi dan bagaimana kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu masalah dan peluangnya. Masalahnya apa sih? Peluangnya apa sih? Misalnya kita lihat ada peluang nih tema yang ternyata bisa dikerjakan antara 3 organisasi tersebut, 3 lembaga tersebut, yang memiliki tujuan yang sama untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Gitu ya. Kemudian membangun kesepakatan visi dan misi. Ini penting. Kenapa? Kalau visi dan misinya tidak sama, maka tidak akan berjalan sejalan, sepemikiran. Punya egonya masing-masing. Ya, karena tadi kita lihat lebih banyak perbedaan daripada persamaan, benar nggak? Perbedaannya bisa sampai 9 ya, 12 bahkan. Padahal persamaannya ya cuman sedikit. Nah, ego itu sangat kuat di sini. Maka kita harus membangun dulu persepsi yang sama, visi dan misi yang sama. Kemudian membentuk tim. Dan membentuk tim ini harus adil. Tidak boleh, sebagian besar adalah tim dari museum. Tidak ada tim dari arsip. Hanya museum dan perpustakaan. Nah, ini kolaborasi dari berapa institusi? Kalau dari 3 institusi, jumlahnya adalah misalnya panitianya atau kolaborasi timnya adalah 15, maka ya 5. Seperti itu. Jadi kolaborasi tim itu penting. Unsur-unsurnya juga harus lengkap semua ya. Kemudian menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini juga penting. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, misalnya kolaborasinya dalam bentuk seminar, Bu. Nah, seminarnya apa, akan dilaksanakan kapan, pembiayaannya dari mana saja, dan lain sebagainya, itu sudah mulai disusun. Ya, kalau sudah ada tim, sudah dibentuk timnya, maka mulai kita susun rencana kerjanya. Sebuah kegiatan tanpa rencana itu tidak mungkin berjalan dengan baik, ya. Kemudian setelah itu terjadinya komunikasi yang efektif. Komunikasinya misalnya, divisi acara dengan misalnya divisi perlengkapan. Jangan langsung stafnya berbicara kepada stafnya. Kadang-kadang nggak tahu ini ketua departemennya atau ketua divisinya. Ternyata miskomunikasi di satu bidang. Nah, jangan sampai itu terjadi. Harus ada komunikasi yang jelas. Komunikasi juga harus efektif. Kemudian pembagian tugas yang jelas, ya. Divisi acara kerjaannya seperti ini. Yang bagian anggaran keuangan bagiannya adalah ini. Ya. Kemudian bagian apa lagi? Bendahara dan keuangan, ya. Administrasi, perizinan seperti apa? Tugasnya harus jelas, ya. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Makanya kadang-kadang ada setiap kegiatan kolaborasi itu ada proses evaluasi tengah, ya. Evaluasi nanti kalau setelah diadakan acara dievaluasi kembali. Gitu ya. Evaluasi bukan hanya evaluasi. Harus ada umpan balik. Umpan balik itu apa? Kalau sudah dievaluasi maka apa perbaikannya? Bukan hanya menyalahkan satu bidangnya benar, merasa benar begitu ya, tapi tidak ada perbaikannya. Ya, dan yang terakhir ada budaya kolaboratif di antara tim tadi.
Nah, ini sangat penting. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lalui untuk melakukan sebuah kolaborasi, termasuk diimplementasikan antara kolaborasi lembaga-lembaga informasi, perpustakaan, lembaga kearsipan, dan juga museum, gitu ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh kolaborasi ya. Mungkin kalian berpikir apa sih contoh-contoh kolaborasi? Tadi kita sudah melihat ada langkah-langkah kolaborasi ya. Yang pertama adalah kolaborasi program. Apa sih kolaborasi program? Ada yang tahu nggak? Kolaborasi program itu kira-kira seperti apa sih? Boleh angkat tangan? Ya, silahkan. Namanya dulu siapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hadiat Nafi Karudin dengan NIM 4432411010. Di sini kolaborasi program menurut saya itu kayak program yang dicanangkan oleh beberapa lembaga kayak seperti perpustakaan, archive, dan museum tersebut. Jadi programnya itu nanti bakal di satu program dari 3 lembaga itu. Oke, contoh yang bagus. Kita kasih tepuk tangan buat Adi. Nah, sebelum kita masuk ke materi diskusi ya, mungkin nanti kalian bisa berkelompok ya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi seperti biasa ya, kelompok-kelompok kecil kita. Nah, di sini ada materi diskusi, ada tragedi Lumpur Lapindo dimulai pada tanggal 29 Mei 2006. Nah, semburan lumpur panas ini berasal dari pengeboran gas Lapindo Berantas dan telah menyebabkan dampak yang luas bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Diskusi 15 menit. Setelah itu nanti saya akan pilih siapa yang akan mempresentasikan diskusinya. Oke, sudah diskusi ya? Sudah. Oke, kalian pasti sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Untuk pertanyaan nomor 1, ada yang bisa menjawab hasil diskusinya? Saya dari perwakilan kelompok 2. Oke, mungkin bisa sebutkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Elindira Bella Zahra, biasa dipanggil Lindi. Untuk pertanyaan nomor pertama, yang pertama dari bentuk kolaborasi antara perpustakaan, arsip, dan juga museum, yaitu kita bisa melakukan kolaborasi program seperti pameran bersama, seminar, ataupun pelatihan. Lalu yang kedua, kita ada kolaborasi sumber digital, yaitu seperti portal bersama, digitalisasi koleksi, dan repositori terpadu. Lalu yang ketiga, kita ada kolaborasi fasilitas, misalnya penggunaan ruang bersama atau laboratorium konservasi. Oke, jadi misalnya nanti kita melakukan kegiatan atau tema ini, kita bisa punya potensi di kolaborasi tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi kita sudah belajar materi perbedaan, persamaan, kemudian potensi kolaborasi. Tadi juga sudah ada studi kasus dan kalian sudah menjawab dengan baik gitu ya. Mungkin saya bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini itu ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah bahwasanya lembaga informasi itu merupakan 3 jenis lembaga yang memiliki persamaan utama. Kemudian yang kedua, perbedaan utama terletak pada apa? Pada jenis koleksinya. Kemudian yang terakhir, kolaborasi. Kolaborasi untuk memperkuat yang namanya dokumentasi, pelestarian, dan diseminasi warisan budaya, terutama warisan budaya. Diseminasi itu disampaikan melalui apa ya? Pameran atau layanan-layanan di perpustakaan, arsip maupun museum. Gitu ya. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan yang sudah ada di RPP. RPP sudah ada dan kalian bisa download di Hebat Unair AC.id ya. Baik, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga informasi yang kemudian diskusi, sharing informasi yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah jenis-jenis lembaga informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.